Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Vivi Ada menghubungi apa Mbak saya? Vivi menghubungi saya? Apa ada perlu? Apa ada perlu? Iya Bu, ada perlu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, tidak membuat janji terlebih dahulu. Apakah hari ini Ibu ada waktu luang? Oh, Oh kebetulan kebetulan hari ini ini saya tidak saya punya tidak banyak punya banyak kegiatan kegiatan ataupun janji. janji. Apakah Bagaimana? kamu Apa ingin kamu ingin menyampaikan menyampaikan sesuatu? sesuatu? Jujur, saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran Bu. Kalau begitu, jika kamu tidak keberatan, coba ceritakan permasalahannya Mbak. Jujur, saya bingung Bu, mulai cerita dari mana, karena beberapa hari ini sangat mengganggu sekali pikiran saya. Pikiranmu terganggu selama beberapa hari ini. Pastinya kamu sangat Iya Bu, memang itu yang sedang saya rasakan. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Mbak Vivi. Maka dari itu, kamu bisa menceritakan apa permasalahannya. Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar akhir-akhir ini. Saya sangat sulit sekali berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu lalu nilai mata kuliah saya sangat jelek Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu sama teman-teman sekelas. Jika boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbul perasaan seperti itu dan malu kepada teman-temannya Mbak Vivi? Saya malu karena keadaan saya Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya dapat nilai jelek, sedangkan teman-teman bisa dapat nilai yang sangat bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri dan malu kepada teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder sama teman-teman yang presentasinya bagus. Terkadang saya juga sering melamun. Saya bisa merasakan bagaimana perasaannya Mbak Vivi. Tetapi, apakah dengan Mbak Vivi menjauh dari mereka dan hanya diam menjadikan perasaan Mbak Vivi itu lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Tapi jika saya kumpul sama mereka, saya takut jika tidak dapat menyeimbangi kepintaran mereka. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik Bu. Baiklah Mbak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jika saya tidak salah dalam memahami permasalahannya Mbak Vivi, tadi Mbak Vivi mengatakan bahwa Mbak Vivi merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian Mbak Vivi juga mengatakan bahwa Mbak Vivi malu terhadap teman-temannya karena khawatir jika tidak dapat menyeimbangi dan tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Lalu, manakah problem yang paling penting dan mengganggu pikirannya Mbak Vivi? Jujur, semua sangat mengganggu Bu. Karena permasalahan ini benar-benar membuat saya sangat terbebani. Tetapi memang yang paling mengganggu adalah masalah yang berkaitan dengan konsentrasi saya dalam belajar. Ini sungguh mengganggu saya dan saya merasa takut akan masa depan saya Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini. Pastinya akan membuat kedua orang tua saya kecewa. Baiklah, ternyata Mbak Vivi sudah bisa memahami permasalahan yang sedang Mbak Vivi hadapi ya. Iya Bu, saya paham. Tetapi saya bingung apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi permasalahan ini. Sekarang gini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan adalah untuk belajar dan menuntut ilmu kan? Iya Bu, memang tujuan saya menuntut ilmu dan belajar untuk bekal masa depan saya nanti. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang baik. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini? Saya benar-benar bingung Bu. Oleh sebab itu saya menghubungi Ibu untuk meminta bantuan agar bisa menyelesaikan masalah ini. Baiklah Mbak, saya dapat memahami bahwa keadaan seperti ini bukanlah hal mudah untuk dijalani. Tetapi, Mbak Vivi tidak perlu merasa malu sama teman-teman. Mbak Vivi harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarnya dan tidak perlu menjauh dari teman-temannya. Kenapa begitu Bu? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan bersama. Mbak Vivi masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di
di Coba kampus. sekarang kita pikirkan Mbak Vivi itu dan termasuk renungkan orang yang bersama. beruntung loh, Mbak Vivi karena masih tidak diberi semua orang memiliki kesempatan itu, mengikuti kuliah di kampus. kesempatan untuk menempuh Mbak Vivi pendidikan itu tinggi, termasuk orang yang karena beruntung banyak loh. anak di luar sana Karena yang tidak ingin semua orang meneruskan memiliki pendidikannya, kesempatan itu, tapi mereka kesempatan tidak untuk seberuntung menempuh Mbak pendidikan Vivi, tinggi. karena Karena mungkin banyak banyak anak di luar faktor sana yang penyebabnya. ingin meneruskan pendidikan, Iya, itu tapi benar, Bu. mereka tidak seberuntung Mbak Vivi, karena Saya mungkin yakin banyak faktor jika kamu penyebabnya. berusaha lebih maksimal, kamu dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa Saya malu sama yakin teman-temanmu. jika kamu Kamu berusaha lebih pasti bisa. maksimal, kamu dapat Pasti mencapai bisa tujuan memperbaiki dan prestasimu. mewujudkan Terus cita-citamu. belajar Jangan dan merasa malu sama biasakan teman-teman. menyesuaikan dengan lingkungan Kamu pasti sekitar bisa. agar dapat Pasti berkonsentrasi. bisa memperbaiki prestasimu. Serta minta Terus dukungan belajar pada dan orang-orang biasakan terdekat untuk menyesuaikan dengan lingkungan tidak sekitar berisik agar pada dapat saat kamu berkonsentrasi. belajar, karena itu Serta pun salah minta satu dukungan faktor pada penyebabnya. orang-orang terdekat untuk Baik, saya akan ikuti apa yang Ibu sarankan. Lalu, bagaimana agar saya tidak malu dalam bergaul sama teman-teman saya, Bu? Saya rasa itu bukan masalah yang rumit ya Mbak, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang akan menerima kita dengan baik. Coba kita membuka diri dan bergabung bersama teman-teman. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu, saya akan mencobanya, tapi mungkin saya butuh waktu untuk itu. Iya memang Mbak, semua proses. Lakukanlah secara bertahap. Sekarang saya sudah tahu Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah. Dan satu lagi, coba rubah cara belajar Mbak Vivi agar siap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Dengan memulai belajar di waktu pagi setelah menunaikan sholat subuh, karena pada waktu pagi itu suasana sejuk dan tenang, sangat berpengaruh untuk belajarnya Mbak Vivi. Sebab di pagi hari pikiran kita masih fresh dan belum terbebani oleh hal-hal lain. Baiklah, Bu. Mulai besok saya akan mencobanya. Saya akan belajar di pagi hari karena memang di malam hari saya sulit untuk berkonsentrasi. Yakinlah Mbak, kamu pasti berhasil. Yakinlah Mbak, kamu pasti berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia itu pasti mempunyai masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai sesuatu yang menjatuhkanmu. Tapi jadikanlah itu sebagai cambuk untuk tetap terus maju dan lebih baik ke depannya. Iya, Bu. Sekarang saya benar-benar mengerti dan harus terus belajar agar bisa tercapai cita-cita saya. Syukurlah Mbak. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Vivi setelah menyampaikan unek-uneknya? Alhamdulillah, saya sekarang lebih merasa lega dan dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang dan saya merasa lebih tenang. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin Mbak Vivi sampaikan? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Terima kasih atas banyak nasihatnya dan atas waktu yang telah diberikan. Iya Mbak, sama-sama. Baiklah, Bu. Saya rasa sudah cukup ya. Iya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.